Gimana kabarnya Bu Iza? Alhamdulillah. Sehat ya? Nggih, alhamdulillah. Baik Bu Iza, untuk pembelajaran panjenengan besok, izinkan saya untuk melakukan supervisi, untuk melakukan observasi. Tapi sebelum itu saya ingin berbincang-bincang dulu dengan Bu Iza terkait dengan rencana Bu Iza nanti pembelajarannya bagaimana. Bu Iza, untuk tujuan pembelajaran yang akan jenengan sampaikan ke anak-anak besok itu apa? Baik Bu, saya akan melakukan pembelajaran di kelas 7C dengan mata pelajaran prakarya pengolahan dengan bab produk olahan non pangan dari komoditas buah. Nah, di sini saya bertujuan tujuan pembelajarannya yakni peserta didik mampu mengeksplorasi bahan, alat, teknik dan proses pembuatan bahan olahan non pangan komoditas buah yang bernilai ekonomis dari berbagai sumber. Dan yang kedua, saya juga bertujuan untuk peserta didik yakni peserta didik mampu memahami aspek-aspek yang diobservasi dan mampu mengkomunikasikan hasil observasi. Nah, di sini nanti saya membuat sebuah kasus di mana nantinya peserta didik itu mampu mengkomunikasikan bersama kelompoknya, mendiskusikan seperti itu dan memecahkan masalah yang ada di LKPD-nya nanti. Oh, seperti itu. Baik, jadi Bu Iza ini untuk mapel prakarya ya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin Bu Iza capai itu apa saja? Baik Bu, untuk area pengembangan yang ingin saya capai di mana saya ingin peserta didik ini mampu memahami keterampilannya, di mana nantinya saya pada pertemuan pertama ini masih besok ini masih dasar, namun pada pertemuan selanjutnya nanti ada prakteknya gitu. Jadi menekankan keterampilan peserta didik itu tersebut, di mana mereka itu harus bisa mengetahui bahan, alat dan teknik dan proses pembuatan bahan olahan non pangan dari komoditas buah tersebut. Oh, baik. Jadi area pengembangannya yang seperti Bu Iza sampaikan bahwa nantinya anak-anak dapat memahami konsep, kemudian nanti pertemuan selanjutnya dipraktikkan. Ya, betul. Kemudian model pembelajaran yang dipakai atau strategi pembelajarannya bagaimana? Baik Bu, untuk besok rencana saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning, di mana nantinya saya bagi peserta didik itu berkelompok berdasarkan gaya belajar. Jadinya nanti berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar. Saya menyediakan LKPD, audio, visual dan kinestetik. Nah, di situ nanti LKPD-nya kan pastinya berbeda-beda Bu. Saya bedakan berdasarkan kontennya tersebut lah. Nah, kinestetik nanti saya kasih bahan di mana LKPD-nya nanti anak-anak itu bekerja gitu, menggunting, menempelkan mana itu mana yang alat-alat buat bahan olahan non pangan seperti itu. Kemudian yang audio mungkin dengan melihat video tutorial itu dengan menyekan barcode, nanti anak-anak belajar dari situ. Kemudian ada soal-soal mereka kerjakan berkelompok. Kemudian visual dengan melihat seperti itu. Iya, jadi Bu Iza model pembelajarannya cooperative learning dengan pendekatan pembelajaran diferensiasi ya. Kontennya beda, pembelajaran prosesnya juga beda, nanti produknya juga beda. Kemudian untuk penilaiannya gimana? Baik Bu, untuk penilaiannya untuk besok ini saya menilai kerja kelompok, kemudian penilaian mereka presentasi mengkomunikasikan hasil kerja mereka selama berkelompok itu seperti presentasi, bagaimana mereka mempresentasikan itu tersebut, udah benar apa belum, kemudian cara mereka itu mendiskusikan udah kompak apa belum, ini antara satu dan lain ini saling bekerja apa tidak, seperti itu Bu. Jadi penilaiannya observasi ya, observasi juga. Kemudian pelaksanaannya kapan Bu kira-kira? Pelaksanaannya pada jam berapa? Jam pertama dan jam kedua di kelas 7C. Oh, di kelas 7C. Oke, baik. Terima kasih Bu Iza, kita hanya sharing aja. Nanti pada saat pelaksanaan besok ya. Jadi besok saya akan coba masuk ke kelasnya Bu Iza untuk ikut. Saya tidak ada menggurui tidak apa, tapi saya hanya ingin tahu saja. Kemudian semoga pembelajarannya lancar ya Bu Iza. Amin. Terima kasih Bu Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tujuan pembelajaran kita hari ini ada yang bisa disebutkan? Ayo, apa saja? Satu, baca bareng-bareng. Peserta didik mampu mengeksplorasi hal dan teknik proses pembuatan produk olahan yang menggunakan penggunaan Nomor 4. Loh, kelihatan kan? Ayo konsentrasi lagi. Nomor 5. Cuci piring. Kemarin kan sabun cuci piring kan ada gambarnya jeruk nipis ya. Nah, ternyata bisa diolah, tapi tidak bisa di. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas LKPD. Deterjen, pupuk cair tadi ya, yang dibantu oleh dekomposer tadi. Tahu dekomposer? Apa dekomposer? Pengurai atau tidak? Refleksi dari kalian, bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Jujur. Saya ingin berbagi tulisan kertas ini, terus tulis bagaimana perasaan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iza, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, hari ini sangat luar biasa, sangat cerah, berawan, jadinya lebih bersemangat lagi untuk hari ini. Bersemangat, nggih. Anak-anak sehat nggih? Alhamdulillah sehat Bu, alhamdulillah. Oke. Baik Bu Iza, kemarin saya sudah melakukan observasi di kelasnya Bu Iza. Saya ikut di dalamnya selama 2 jam penuh. Dan sebelum observasi saya juga melakukan, kita bercakap-cakap ya, pra observasi kita bercakap-cakap. Kemudian hari ini saya ingin tanya-tanya tentang pembelajaran yang sudah Bu Iza lakukan kemarin ya. Bu Iza setelah melakukan pembelajaran kemarin gimana perasaannya? Atau selama pembelajaran kemarin bagaimana perasaannya? Selama pembelajaran kemarin saya rasa alhamdulillah anak-anak sudah sesuai rencana, namun ada beberapa kelemahan lah, maksudnya pasti ada kekurangan lah dalam pembelajaran itu. Namun alhamdulillahnya saya sudah bisa menerapkan sesuai sintaknya. Namun minusnya mungkin ada beberapa poin yang perlu saya perlu saya tuntaskan lah besok pas pertemuan selanjutnya. Oke, jadi lalu perasaannya gimana? Untuk perasaannya kan itu kemarin ikut di dalam kelas. Ya. Perasaan panjenengan pertama saya merasakan pas waktu gerdek gitu, kaget, gitu. Gimana saya belum bisa mengenal lebih jauh lagi peserta didik itu gimana, tipe-tipenya anak ini gimana, jadi agak gerdek, kaget, shock gitu. Tapi alhamdulillahnya saya bisa sesuai dengan alur pembelajaran, saya mulai mengenal, oh ini anaknya seperti ini, anaknya tipenya seperti ini, seperti itu. Dan saya merasa senang lah, oh ini ada hal yang baru dan saya lebih bersemangat, oh saya harus belajar tentang anak ini, anaknya ini karakternya seperti ini, anak itu karakternya seperti itu gitu. Baik, jadi perasaannya senang ya, semangat. Bu Iza, selama proses pembelajaran kemarin bisa diceritakan lagi nggak? Baik Bu Noval, untuk pembelajaran kemarin kan saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning, di mana saya juga mengelompokkan peserta didik berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajarnya, ada audio, visual, dan kinestetik. Itu saya bedakan LKPD-nya berdasarkan kontennya dan isinya seperti itu Bu. Yang anak audio saya kasih link dengan barcode, kemudian mereka men-scan, kemudian melihat apa itu materinya di dalamnya, kemudian mereka itu mengisi LKPD tersebut. Kemudian anak kinestetik saya kasih tugas, mereka bisa membedakan mana bahan olahan non pangan yang
dari komoditas buah yang bisa dimanfaatkan. Kemudian yang anak visual, mereka melihat, saya kasih video, ada barcode-nya itu nanti di scan, ada video penjelasan tentang berita olahan non-pangan komoditas buah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Blaya. Kemudian pada waktu itu setelah mereka mengerjakan LKPD tersebut, mereka mempresentasikan di depan kelas, di depan kelompok semua, seperti itu Bu. Kemudian setelah itu akhirnya saya mengevaluasi dari pembelajaran tersebut dan juga melakukan refleksi pembelajaran, di mana saya ingin mendapatkan masukan dari anak-anak, model pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan, seperti itu. Karena saya kurang, maksudnya anak-anak sekarang kan lebih suka belajar sambil bermain, ya ini joyful learning kan Bu. Jadinya mungkin kedepannya lagi saya akan menerapkan pembelajaran belajar sambil bermain, biar mereka itu tidak fokus menteleng materi gini, nanti mereka tinggal scan lihat di HP bisa muncul semua. Lah, saya ingin mereka itu tidak, meskipun HP juga penting, maksudnya dalam artian mereka mendapatkan informasi dari gadget, tapi saya juga ingin menginginkan mereka itu berpikir kritis, di mana anak-anak sekarang itu instan, dikit-dikit ada gambar soal di foto, di chat GPT langsung muncul semua jawabannya, seperti itu. Jadi saya ingin mengutamakan mereka nantinya berkelompok dan mereka tidak ada yang diam, harus saling kerjasama, seperti itu, dimana nantinya itu akan mendapatkan interaksi. Oh, ini antar kelompok ini saling aktif berdiskusi, tidak ada yang diam, tidak ada yang pegang HP, seperti itu. Jadinya mungkin kedepannya saya akan menggunakan model pembelajaran seperti itu. Oh iya, baik. Jadi sintak-sintak dari cooperative learning juga sudah terlampaui dengan baik ya Bu. Kemudian anak-anak juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan joyful learning tadi kalau kata Bu Iza ya. Iya, mungkin kedepannya senang gitu ya. Kemudian Bu Iza, adakah hambatan yang jenengan alami selama proses pembelajaran kemarin? Untuk hambatan, catatan saya ada ya. Iya, untuk hambatannya sangat banyak sekali, dikarenakan saya baru masuk satu kali, terus baru kedua jebret langsung pembelajaran. Pertama, saya belum namanya kan baru kedua masuk, belum mengerti karakteristik peserta didik ini, anaknya gimana, anaknya gitu gini. Jadi saya belum bisa memetakan anak visual itu seperti ini, itu hasilnya di visual atau kinestetik, seperti itu. Jadi masih bingung. Dan juga kemarin saya membagi kelompoknya itu, bangkunya itu agak sumpek, agak ruwet gitu Bu. Jadinya tidak ada space antara kelompok 1, 2, 3, 4, 5, sehingga saya tidak bisa berkeliling dengan maksimal, seperti itu. Dan mereka juga kayak gerembel gitu loh Bu, kayak semrawut saya melihatnya itu. Itu kesalahan saya yang pertama. Yang kedua, di mana mereka itu kan melakukan presentasi ke depan, itu kelompok lainnya itu pada diam Bu, diam terus, tidak ada ambisi untuk bertanya. Mungkin kesalahan saya ada, seharusnya saya bisa ke peserta didik itu gini, untuk pengisiannya bisa mereka lewat Canva, seperti itu. Jadinya misalnya soal 1 habis diskusi ditulis lewat Canva, kemudian dikirim ke WA grup kelas, kemudian saya tampilkan di depan kelas. Biar kenapa? Biar anak-anak yang ke belakang itu mengerti, oh ini yang disampaikan, seperti itu. Lah, kesalahan saya kemarin, mereka menuliskan di kertas, kemudian dibacakan seperti itu, sehingga yang belakang itu tidak mendengar apa yang mereka sampaikan dan tidak ada, masih bingung. Mungkin saya sendiri ya bingung, mau tanya apa, gak kedengeran ke belakang, seperti itu. Dan yang presentasi ya belum maksimal, dalam artian yang ngomong yang itu aja gitu, yang lainnya nggak kebagian, seperti itu Bu, kesalahan saya. Jadinya mungkin kedepannya saya akan memaksimalkan IT tadi, Canva, untuk presentasi, biar yang lainnya nanti yang belakang itu bisa kedengeran, bisa melihat, seperti itu. Dan mungkin lagi rencana saya kan tadi pas waktu presentasi kan krik-krik gitu Bu, gak ada aktivitas, bingung gini, garu-garu gitu. Mungkin di sela-sela itu saya selipkan ice breaking, biar menyalah kayak gimana, ada aktivitas mereka itu gak lesu, gak gelosor gitu kepalanya di bangku, seperti itu Bu. Itu kesalahan. Hambatannya ada 2 ya Bu. Yang pertama karena Bu Iza itu baru masuk habis cuti, kemudian belum kenal nih karakteristiknya anak itu seperti apa.
kemudian pengelompokannya dari visual, dari gaya belajarnya itu masih agak kesulitan ya. Iya. Kemudian yang kedua, saat presentasi ya, Jenengan tadi menyampaikan bahwa saat presentasi itu banyak anak yang cenderung diam, nggak tahu Iya. apa yang dipresentasikan oleh teman yang di depannya gitu ya. Jadi selain itu ada nggak kendala teknis yang lainnya dalam persiapan perangkat atau apa yang teknis? Oh iya, ada lagi Bu kendalanya. Pertama, saya akan ada tampilan video. Di situ kan videonya mencakup ada berita tentang pembuatan produk olahan non pangan kepedas buah. Di situ saya tampilkan lah. Itu speaker saya itu tidak berbunyi Bu, sehingga saya yang menjelaskan ke peserta didik seharusnya speaker itu nyala, ada suaranya sehingga mereka itu paham. Oh ini beritanya apa gitu. Jadinya mereka cuma melihat gambar di layar itu, tapi tidak ngerti maksudnya, sehingga saya yang menjelaskan ke peserta didik seperti itu. Itu kendala teknisnya Ya, seperti jadi itu. yang panjenengan ceritakan itu sesuai dengan apa yang saya ceritakan kemarin. Oh, nggih. Jadi hambatannya yang jenengan alami itu sama dengan yang saya. Kemudian untuk peletakan pengelompokan meja kursinya memang apa namanya? Kan kelasnya banyak anaknya, iya. satu kelas kan 32 anak. Nggih, betul. Mejanya kan ya besar. Kalau misalnya mejanya kecil-kecil mungkin masih bisa ya. Nggih. Cuma ini kan mejanya besar, panjang gitu. Jadi mungkin ya itu termasuk hambatan. Hambatannya Kalau juga. tidak hanya di Bu Ijaz saja, saya juga sama Bu. Kendala di pengelompokan tuh tempat menempatkan anak itu juga sama. Sama, Cuma betul. dari hambatan-hambatan itu pasti Bu Ijaz punya apa ya? Punya rencana atau solusi ke depannya. Kira-kira bisa diceritakan nggak Bu dari hambatan yang jenengan alami di pembelajaran yang kemarin itu ke depannya ini saya mau kayak gini nih biar nggak seperti yang kemarin gitu. Dan rencana-rencananya. Baik Bu, untuk rencana selanjutnya mungkin saya pas masuk nanti untuk pembelajarannya saya mengkondisikan kelas terlebih dahulu. Diusahakan kelas itu terlihat nyaman, enak buat belajar, tidak semeraut seperti itu. Mungkin nanti kalau saya akan mengelompokkan peserta didik lagi, sebelumnya nanti mejanya disampingkan dulu, nanti dipetakan sendiri-sendiri, saya kasih tulisan sendiri, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, biar nantinya kenapa saya tidak bingung, oh ini kelompok 1, oh ini kelompok 2, dan juga saya juga berinisiatif kasih name tag di sini. Lah di situ misalnya nama panggilannya Tio, kasih Tio sama nomor absennya. Lah itu fungsinya apa Bu? Nanti saya pas waktu mereka anak itu bertanya, saya kan pastikan penghafalan kan kurang Bu, dari sekian anak kan banyak. Oh ini Tio absen berapa, saya kasih poin nantinya. Nah nanti itu buat mereka lebih bersemangat lagi untuk bertanya. Lah diselipkan itu misalnya Kak ada yang bertanya, nanti ya dapat poin. Nanti di akhir pembelajaran nanti Ibu kasih reward. Reward itu nanti biar mereka itu ada ambisinya, menggebu-gebu. Oh Bu saya seperti itu, mungkin seperti itu Bu. Dan yang kedua yang tadi ya mungkin karena kurangnya interaksi pas presentasi, mungkin solusinya tadi seperti itu Bu. Saya anak-anak itu kasih bisa dikerjakan jawabannya di Canva. Nanti dipresentasi dikirim ke Ibu, nanti Ibu tampilkan di layar lah, mereka semua bisa melihat. Semisalnya saya sudah kelompokkan mejanya ini 1, 2, 3, 4, 5, nanti layarnya dibuka dan mereka menyampaikan seperti itu. Dan diusahakan anak-anak itu suaranya agak lebih keras. Mungkin mereka maju itu suaranya agak lirih karena apa? Agak malu, derdek, pasti ada perasaan derdek. Saya dulu seperti itu, pertama ya derdek gitu. Jadinya saya akan membiasakan mereka itu berani untuk maju ke depan, biar nantinya kan semakin lama kan mereka akan dituntut untuk bisa presentasi dan maju ke depan, agar mereka itu berani seperti itu Bu. Terus yang kendala teknisnya ada nggak? Kendala untuk kendala teknis mungkin saya akan mempersiapkannya jauh-jauh hari Bu. Pertama saya mungkin siapkan proyektornya, cari kabelnya, takutnya proyektornya nanti tiba-tiba gak nyala. Kemudian saya cari pas waktu proyektornya ditancapkan di laptop saya ini ada suaranya apa tidak gitu, saya cek terlebih dahulu seperti itu Bu. Lah semisalnya speaker saya gak bisa, mungkin saya bisa pinjam speakernya sekolah seperti itu. Jadinya saya udah harus siapkan jauh-jauh hari seperti itu Bu. Jadi untuk yang pengelompokan tadi ya Bu ya, memang kadang kita ini kan pindah-pindah kelas, jadi menghafal nama anak itu kan ya sulit. Mungkin solusi dari Bu Iza itu juga bisa nanti saya terapkan Bu. Jadi setiap kelompok nanti dikasih di meja kelompoknya ada nama kelompok 1, kelompok 2, kemudian anak-anak meskipun pakai nama band di jilbab, di baju, tapi kan hurufnya
Kecil, ya karena benar Bu. posisi kita kan di sebelahnya anak-anak yang audiens, yang presentasi di depan. Jadi itu siapa namanya kan? Iya, nggak tahu Bu. Ide dari Bu Iza sangat luar biasa dan nantinya bisa insya Allah saya adopsi Bu. Jadi saya juga kadang lupa nama Lupa anak-anak namanya, ini. ya, Bu. Oke. Terus yang kedua terkait dengan apa tadi Bu saya lupa. Teknis Iya. sound tadi, ya speaker. bisa nanti di trial error. Iya. Kalau misalnya panjangan punya plan A, plan B, kalau ini tidak bisa bisa pakai pinjam sekolah nanti itu juga sangat luar biasa. Selanjutnya Bu, mungkin kok sampai bisa terjadi hambatannya itu kenapa Bu? Mungkin pertama ya hambatan itu pasti ada Bu. Pertama ya saya kurang persiapan pastinya, soalnya langsung jebret besok observasi gitu. Oh ya, jadinya saya kurang mempersiapkan, kurang matang seperti itu Bu. Dan juga itu hambatan juga itu nantinya bisa memacu saya juga untuk lebih memperbaiki lagi di pertemuan selanjutnya, di periode pembelajaran selanjutnya. Lah mungkin itu kesalahan dari saya, jadinya mungkin saya harus sadar diri. Oh iya, saya harus lebih belajar lagi, dan terutama saya harus sering berkomunikasi dengan guru-guru yang lainnya di sekolah, seperti hanya kepada kepala sekolah minta saran bagaimana saya menerapkan pembelajaran di kelas ini udah benar apa belum, dan juga guru-guru lainnya seperti ke Bu Noval, dimana Bu Noval sendiri kan pengampu kelas 7C, lebih mengerti. Jadinya saya harus lebih banyak bertanya ke Bu Noval, Bu ini saya mau observasi kelas 7C itu bagaimana, anak-anaknya gimana, mungkin itu. Nah saya kemarin kan belum banyak bercakap dengan jenengan soalnya habis cuti, jadinya mungkin sekarang nantinya misalnya saya masuk kelas 7A, mungkin saya tanya ke wali kelasnya, Bu anaknya ini gimana, model pembelajarannya yang mereka suka itu gimana Bu. Jadinya saya mungkin tanya-tanya kepada guru-guru lainnya dan juga minta saran kepada kepala sekolah seperti itu. Jadi kalau kita mau memberikan treatment ke anak kan kita harus tahu dulu ya, kondisi anak, terus backgroundnya anak, minat bakatnya, kemampuannya anak kan harus tahu. Jadi dengan berkomunikasi dengan melalui wali kelas, kemudian Bu Iza juga meminta saran dari Bu Kepala Sekolah, itu juga satu langkah yang luar biasa agar pembelajaran nanti berjalan dengan lancar. Jadi nanti harapannya anak-anak juga pembelajaran menyenangkan, semuanya aktif, kemudian minat dan kebutuhan anak juga terpenuhi. Gitu ya Bu Iza. Baik Bu Iza, terima kasih atas refleksi selama pembelajaran kemarin ya. Jadi saya juga dapat pembelajaran selama pembelajarannya Bu Iza, bahwasanya anak tuh kalau mau aktif diaktifkan dalam pembelajaran itu harus yang menyenangkan. Kemarin Bu Iza juga ada game, nah itu juga salah satu ide yang nantinya bisa saya terapkan di kelas saya. Terima kasih Bu Iza atas waktunya, mohon maaf jika ada salah kata, dan ini percakapan pasca observasi ini luar biasa Bu Iza. Nanti insya Allah yang baik-baik bisa kita terapkan ke depan. Baik, terima kasih Bu Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.